Halo, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, saya Valenarus Irena, mahasiswa program studi Teknik Kimia Universitas Triwana Tunggadewi Malang, dengan nomor induk mahasiswa 2019510025. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang transfer massa dari mata kuliah fenomena perpindahan. Langsung saja kita ke materinya teman-teman. Oke, materi transfer massa. Perpindahan massa adalah perpindahan massa dari suatu lokasi, biasanya berupa massa, fraksi, atau komponen ke lokasi lainnya. Perpindahan massa muncul pada banyak proses seperti absorpsi, evaporasi, adsorpsi, pengeringan, presipitasi, filtrasi membran, dan distilasi. Oke. Perpindahan massa digunakan oleh berbagai ilmu sains untuk proses dan mekanisme yang berbeda-beda. Namun, frasa ini banyak digunakan pada ilmu teknik proses fisika yang melibatkan difusi molekuler dan transport konveksi suatu proses kimia dalam sistem. Beberapa contoh sederhana proses perpindahan massa adalah evaporasi air ke atmosfer, penjernihan darah pada ginjal dan liver, serta distilasi alkohol. Pada proses industri, operasi perpindahan massa termasuk pemisahan komponen kimia pada kolom distilasi, adsorber seperti scrubber, adsorber seperti active head, carbon bed, dan ekstraksi liquid-liquid. Perpindahan massa pada umumnya digabungkan dengan proses perpindahan untuk penerapan seperti pada menara pendingin industri. Klasifikasi perpindahan massa. Pertama, campuran dua fase. Dalam perpindahan massa harus melibatkan lebih dari satu komponen pada proses ini. Kedua komponen larut sempurna pada setiap perbandingan. Kontak antara dua fase menyebabkan terjadinya difusi antara masing-masing komponen dan menyebabkan hasil aparasi yang selalu tidak sempurna. Sistem campuran pada operasi perpindahan massa. Sistem gas-gas dan padat-padat tidak terjadi dua fase. Sistem gas cair, semua komponen harus terdistribusi pada kedua fase pemisahan dan menggunakan metode distilasi atau teknik lainnya seperti absorpsi, desorpsi. Ini adalah contoh soalnya teman-teman. Sebuah danau memiliki luas dan volume tertentu. Jika air dalam danau dengan kadar A tidak mencapai kondisi steady atau steady state case 3,007, kemudian pabrik ditutup sehingga air sungai tidak mengandung polutan A. Tentukan kadar A air danau pada berbagai waktu. Oke, penyelesaiannya. Neraca panas pada elemen volume dengan tebal AX apabila diketahui V sama dengan 4 juta meter pangkat 3, A-nya sama dengan 5000 meter kuadrat, K sama dengan 0,9 km per jam, Q sama dengan 2000 meter pangkat 3 per jam, K sama dengan 3,077 mol per meter pangkat 3. Oke teman-teman, maka kadar A-nya sama dengan komponen An dalam air danau pada berbagai waktu. Kita lihat sama-sama teman-teman. Di tahap pertama, pada waktu 24 jam,
kadar A-nya sama dengan 2,95 mol per meter pangkat 3. Nah, pada tahap kedua, di waktu 48 jam, kadar A-nya sama dengan 2,864 mol per meter kubik. Sementara di hari yang ke-200 atau tahap ke-200 pada jam ke-4800, kadar A-nya sama dengan 0,001 mol per meter pangkat 3. Oke teman-teman, sekian saja materi yang perlu saya jelaskan pada hari ini. Jika ada kekurangan dalam penjelasan materi atau penguasaan materi saya tidak bagus, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.